sebelum saya menjumpai saudara dengan firman Tuhan, saya akan menyanyikan sebuah pujian bagi kemuliaan nama Tuhan, yaitu Yesus mati supaya kita hidup, Yesus menderita supaya kita berbahagia, Yesus terluka di atas kayu salib supaya kita sehat dan sembuh. Yesus berfirman, marilah kepadaku semua yang lebih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan padamu. Mari datang sekarang kepadanya. Yesus mati supaya engkau hidup, Yesus menderita supaya engkau bahagia, Yesus terluka di kayu salib itu supaya engkau sehat dan sembuh. Yesus berfirman, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan padamu. Mari datang sekarang kepadanya. Yesus mati supaya engkau hidup, Yesus menderita supaya engkau bahagia, Yesus terluka di kayu salib itu supaya engkau sehat dan sembuh. Salam saudara pemirsa, selamat jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, seringkali kita lupa tentang tugas kita sebagai orang percaya. Sebentar saya akan sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Pertama, kita harus bertobat, lahir baru, dan dilepaskan dari kutuk. Sesudah itu baru kita bisa menolong orang. Bagaimana kalau saudara tidak bisa berenang, bisa menolong orang yang tidak bisa berenang, yang tenggelam? Tidak mungkin dong. Oleh sebab itu kita harus melatih diri, belajar dari firman Tuhan supaya kita siap untuk menolong orang lain. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk firman Tuhan yang luar biasa yang kami mendengar sebentar. Berkati kami dengan firman-Mu dan tolong supaya semua pemirsa, seluruh warga jemaat yang mendengarkan firman Tuhan ini, sehingga kami benar-benar disiapkan untuk menolong orang lain, dan kami harus terlebih dahulu ditolong oleh Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita di Perjanjian Baru. Membaca Alkitab kita dari Perjanjian Baru dalam Injil Lukas pasal 4 ayat 18 dan 19. Lukas 4 18 dan 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, dan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Amin. Di sini khotbah Tuhan Yesus berkenaan dengan kedatangannya ke dunia ini, dan ia mengutip dari kitab Nabi Yesaya. Kalau saudara mau lihat dalam Yesaya pasal 61 ayat 1 dan 2. Saudara pemirsa, sebenarnya inilah tugas semua orang percaya yang sudah terima Yesus dalam hatinya. Oleh sebab itu saya sudah katakan tadi, engkau tidak mungkin menolong orang yang tenggelam. Engkau tidak bisa menjadi penjaga pantai kalau engkau tidak bisa berenang. Oleh karena itu belajar berenang dulu sampai terlatih, baru engkau bisa menjadi penjaga pantai. Saudara pemirsa,
Maksudnya ialah engkau sendiri, saya sendiri harus bertobat, lahir baru, terima Yesus, dan yang ketiga ia dilepaskan dari kutuk. Ini tadi bicara tentang kutuk, saudara sekalian. Kalau sudah mau mengerti, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Tertawan karena apa? Kami pernah menolong orang, seorang pemuda, dia pulang dari luar negeri jadi TKI, sampai ke Indonesia lagi, ke Batam sini, dia kemudian menjadi gila total, gilanya jahat, sehingga harus dikerangkeng selama 15 tahun, saudara sekalian. Bukan waktu yang sedikit. Kemudian ada yang ketemu dengan dia dari hamba Tuhan di gereja kami, dibawa ke gereja, kemudian kami siapkan juga, kami tidak bergurau melayani orang seperti ini. Kami sudah siapkan kerangkeng dari teralis, dibuat teralis begitu. Dan kemudian mulai kami doakan. Kami juga tidak ekstrim, saudara sekalian. Para pemirsa yang belum mengenal saya bukan pendeta yang ekstrim. Jadi kami doakan dia, kami berpuasa mendoakan dia, dan kemudian bawa dia ke rumah sakit. Jadi itu yang kami buat. Dan dalam waktu berapa? 6 bulan saja ia sembuh total. Foto-fotonya pun ada pada saya. Saudara pemirsa, itu artinya dia hidup di bawah kutuk. Jadi jangan selalu a priori kalau saya menyampaikan tentang kutuk. Kemudian apa katanya? Penglihatan bagi orang-orang buta. Nah, begitu juga saya pernah mengalaminya. Mendoakan orang buta sudah 11 tahun, kemudian matanya terbuka setelah dilepaskan dari kutuk. Nah, dengar baik apa yang saya katakan. Berikutnya lagi apa? Membebaskan orang-orang yang tertindas. Apa orang tertindas? Orang stres. Orang yang tertindas itu, orang stres itu karena dia tertindas. Mungkin dalam pikirannya, dalam perasaannya, emosinya tertindas. Berikutnya kemudian, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi tugas kita bukan menyampaikan kabar buruk, bukan bergosip ria, tapi menyampaikan apa? Tahun Yobel, tahun rahmat Tuhan. Tahun Yobel itu artinya apa? Waktu itu budak-budak dilepaskan, tanah tidak boleh digarap, untuk memberikan tanah itu istirahat. Aduh, kalau sekarang dibuat seperti itu, saya rasa tanah kita akan dipulihkan kembali, seluruh dunia dipulihkan kembali, climate change akan hilang, perubahan cuaca akan hilang, perubahan musim yang tidak teratur lagi akan hilang, oleh karena kita memberi istirahat kepada kebun dan ladang kita, saudara sekalian. Itulah tahun Yobel. Tahun Yobel itu ialah di mana tawanan dilepaskan, di mana budak-budak lepaskan. Itu menunjukkan kedatangan Yesus untuk melepaskan kita dari tawanan iblis, dari tawanan dosa, dari tawanan berbagai macam kutuk yang mendera kita. Itu inti berita apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Di atas tadi katakan apa? Semua dikerjakan oleh Roh Kudus. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab yang mengucapkannya Yesus. Jadi dikatakan, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang tawanan dan lain-lain. Menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Saudara sekalian, apa sebenarnya yang paling dibutuhkan oleh orang miskin? Katanya adalah sembako. Tolong dengar saya baik-baik. Sembako itulah yang paling diperlukan oleh orang miskin. Dan saudara ingat, dalam Kejadian 1 ayat 29, Tuhan menjanjikan memberikan kepada manusia tumbuh-tumbuhan yang berbiji untuk menjadi makanan. Kapan Tuhan menciptakan manusia? Pasal 2 ayat 7. Artinya apa? Bahkan sebelum engkau lahir, bila engkau adalah anak orang yang mengasihi Tuhan, anak orang percaya kepada Yesus, maka Tuhan sudah menyiapkan bahkan sembako untuk engkau sebelum engkau lahir. Mari belajar percaya, saudara sekalian. Jangan pernah putus asa
Dan tugas kita ialah ketika kita sudah menerima, tugas kita ialah berbagi dan memberi untuk sesama. Supaya melaluinya mereka melihat wajah Yesus, melihat tangan Yesus berlubang paku yang memberikan kepada mereka berkat berkelimpahan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan yang kami dengar sekarang. Kami menantikan anugerah Tuhan bagi kami, supaya oleh anugerah Tuhan kami betul-betul bisa mengalami banyak hal luar biasa, kelepasan, pemulihan daripada Tuhan, berkat berkelimpahan daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Jadikan kami saksi yang efektif, menyaksikan kabar baik kepada semua orang. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.